Aduh, aku udah nggak kuat kalau harus jalan terus ini. Mana sekarang aku lapar banget. Aduh, gimana ya? Kalau kayak gini terus, aku kan bisa-bisa pingsan. Kayaknya aku harus minta tolong sama orang nih. Kira-kira orang mau nggak ya bantuin aku? Kalau aku bilang belum makan dan aku orang susah, dengan baju aku yang kayak gini, kayaknya nggak mungkin ada yang percaya deh. Udahlah, intinya aku harus minta tolong sama orang. Wah, udah nggak kuat, mana lapar lagi. Aduh, tolong sama siapa ya? Sepi banget jalan sini. Aduh. Oh, itu kayaknya ada orang. Oh, kayaknya Pak Tentara. Wah, pasti orang baik nih Pak Tentara. Pak. Stop. Pak. Iya Mbak, ada apa ya Mbak? Kok Mbak berhentiin saya di tengah jalan hari ini? Iya Pak, saya minta maaf ya Pak kalau saya ganggu perjalanan Bapak. Iya Mbak. Jadi gini Pak, saya mau minta tolong sama Pak Tentara. Hah? Minta tolong? Kenapa Mbak? Mbak korban kejahatan? Enggak Pak, bukan. Jadi saya ini sekarang, gimana ya Pak ngomongnya? Nggak apa-apa Mbak, ngomong aja. Saya... Mbaknya sakit? Iya Pak, saya lemes, saya belum makan. Ini saya bingung Pak, soalnya saya nggak bawa apa-apa. Tas saya ini isinya cuma lipstik saya aja. Loh, sebentar. Emangnya Mbaknya ini orang mana? Saya sih orang kota sini juga Pak, orang Situbondo. Cuma kebetulan saya kabur dari rumah. Loh, kabur dari rumah? Kok bisa sih Mbak? Mbak ini kan cewek. Iya Pak, saya ini kabur dari rumah soalnya saya ada masalah keluarga. Hah? Masalah keluarga Mbak? Iya Emangnya Pak. seberat apa sih Mbak masalahnya kok Mbak sampai nekat kayak gini? Wah, berat sekali Pak. Loh. Intinya saya benci sama kakak saya. Pak, gini ya Pak, to the point aja ya Pak. Saya minta tolong sama Bapak ini, sebenarnya saya mau apa Mbak? Mau minta uang Pak. Mau minta uang? Saya lapar, saya lemes Pak. Saya kan apalagi saya punya emak. Kalau dibiarin terus nanti mas saya kambuh Pak. Mbak ini gimana sih? Sudah tahu punya penyakit emak kayak gitu masih berani-beraninya kabur dari rumah? Iya. Mbak, gini ya Mbak, saya cuma mau ngingetin aja nih Mbak. Sebenarnya sebesar apapun masalahnya, kabur itu bukan solusi Mbak. Mbak tahu, Pak. apalagi Mbak posisinya wanita. Ini jalan sepi loh Mbak. Kalau ada tindak kriminal sama Mbak, gimana? Mbak sendiri kan yang rugi. Iya Pak, soalnya saya ini mau dijodohkan Pak sama kakak saya. Makanya itu saya terpaksa ya harus keluar Pak dari rumah. Saya nggak mau dong Pak, saya menikah sama orang yang nggak saya cintai. Apalagi saya nggak kenal sama orang itu Pak. Intinya Pak, biar saya sakit emah sama jadi gelandangan nggak apa-apa deh Pak. Mbak, asalkan saya nggak dijodohin. Mbak, ucapan itu doa Mbak. Apa masalah itu nggak bisa diselesaikan secara keluarga Mbak? Nggak bisa Pak, semisal memang bisa, saya nggak mungkin keluar dari rumah kan Pak. Sih, gimana terus ya? Iya Pak, gimana Pak? Saya boleh nggak minta uang Bapak buat beli makan? Maaf ya Pak kalau saya kurang sopan, soalnya kan kalau Pak Tentara tuh pasti baik, jadi saya nggak sungkan mau minta. Aduh, iya Mbak, ya Mbak. Gini aja deh Mbak, gimana saya kalau bantu Mbak tapi dengan hal lain? Hah? Dengan hal lain? Maksudnya Pak? Ya saya bukannya mau sok-sokan baik sama Mbak ya Mbak, cuman kan saya juga khawatir Mbak ini wanita. Gimana kalau saya yang mengantarkan Mbak pulang aja? Hah? Enggak Pak, nggak usah Pak. Udah Pak, kalau memang seperti itu, ini saya lanjut jalan aja Pak. Saya nggak mau Pak balik ke rumah intinya. Mbak, ini masalahnya ini Mbaknya wanita Mbak.
Mbak kan belum tahu dunia luar seperti apa. Apalagi Mbak jalan kaki kayak gini. Kalau misalkan Mbak di apa-apain di jalan, kan Mbak sendiri kan yang rugi. Masa Mbak mau kayak gitu? Iya nggak mau Pak, tapi saya intinya nggak mau balik ke rumah Pak. Saya takut dijodohkan, saya nggak mau. Aduh, gimana terus ini ya? Berarti Mbak ini memutuskan untuk kabur ya? Berarti cuma mau minta uang sama saya? Iya Pak, saya cuma mau minta uang aja Pak. Setelah itu saya mau lanjut kabur aja. Oh, iya ya Mbak, ya Mbak. Ya udah kalau kayak gitu Mbak, ini saya ada uang untuk Mbak beli makan ya. Iya Pak, alhamdulillah, makasih banyak ya Pak Tentara. Ini uang buat saya berharga banget Pak, karena saya ya ini Pak cuma bawa tas, tapi ini saya dompet saya ketinggalan Pak. Alhamdulillah ya Allah. Terus Mbak ini setelah ini mau kemana? Mau cari makan? Iya Pak, saya mau cari makan, soalnya saya takut mas saya kambuh. Ini aja udah perih Pak. Iya ya Mbak, Mbak. Sebentar Mbak, saya baru inget ya Mbak. Terus Mbak ini mau tinggal di mana? Di mana ya Pak? Loh, kok malah tanya sama saya sih Mbak? Mbak ya kabur kok malah tanya sama saya sih? Ya saya soalnya nggak punya tujuan untuk tempat tinggal Pak. Ya pikiran saya waktu kabur saya mau tinggal di musola atau masjid terdekat aja Pak. Musola atau masjid? Bentar, Mbak tahu nggak kalau tempat itu tempat ibadah? Ya saya tahu Pak. Cuman mau gimana lagi Pak? Mbak, Saya mau ngekos sama kontrakan, saya nggak punya uang Pak. Mbak gini ya Mbak, saya nggak mau seuzon sebenarnya sih. Mungkin Mbak, marbot masjid atau musola nggak akan mengizinkan Mbak itu tinggal di sana. Soalnya kenapa? Itu tempat ibadah, apalagi Mbak wanita. Ya juga sih Pak. Terus gimana? Cuman saya nggak ada pilihan lain Pak, daripada saya pulang ke rumah terus saya jadi dijodohkan. Saya nggak mau Pak. Itu menurut saya itu sama aja menjatuhkan harga diri saya sebagai perempuan. Saya menikah sama orang yang saya nggak cintai. Nggak mau saya Pak. Apalagi sekarang udah zaman 2023. Teman-teman saya nanti ya pada nertawain saya kalau saya dijodohin, kayak nggak laku aja Pak. Gimana terus ini ya? Ya udahlah Pak, saya nggak apa-apa. Gini-gini aja Mbak, saya punya solusi. Kalau misalkan Mbak berkenan, Mbak bisa menerima solusi saya yang berikan. Saya mau diantar pulang lagi sama Bapak. Enggak Mbak, enggak. Gini. Gimana kalau untuk sementara waktu Mbak tinggal di rumah saya? Di rumah Bapak? Iya, kebetulan saya tinggal sendirian Mbak. Hah? Oh, enggak Pak, kalau Bapak sendirian. Loh, sebentar, saya belum selesai menjelaskan. Kebetulan saya tinggal sendirian. Nanti kalau misalkan Mbak tinggal di rumah saya bakal tinggal di rumah orang tua saya Mbak. Nanti Mbak tenang aja, saya bakal bilang sama orang tua saya kalau untuk sementara waktu saya akan tidur di sana karena saya lagi membantu orang. Tapi apa Bapak ini beneran nawarin kayak gitu sama saya? Beneran, Bapak Mbak. percaya rumahnya ditempatin sama orang yang baru Bapak kenal ini? Saya percaya kok Mbak. Selagi saya ini niat berbuat baik, orang yang saya bantu itu nggak akan berbuat jahat sama saya Mbak. Kalau misalkan Mbak mau, mari ke rumah saya Mbak. Nanti di sana saya bakal izin sama warga sekitar. Pak, tapi ini Bapak serius mau bantuin saya seperti ini? Iya Mbak, saya takutnya juga memikir keselamatannya Mbak. Ya Allah, alhamdulillah. Iya Pak, kalau kayak gitu saya mau Pak. Daripada gitu. saya jadi gelandangan tidur di tempat gak jelas Pak. Iya. Tapi ini beneran kan Pak? Iya beneran Mbak. Ya Allah, alhamdulillah. Pak, saya sekali lagi makasih banyak ya Pak. Iya, Pak Tentara sama-sama. ini baik banget memang. Iya sama-sama. Ya udah kalau kayak gitu, mari Mbak ikut saya ke rumah. Oh, baik Pak. Iya. Sebentar lagi kita mampir beli makan dulu ya. Oh, iya Pak. Alhamdulillah ya Allah. Pak, sekali lagi saya makasih banyak ya Pak. Iya sama-sama Mbak. Permisi Pak. Iya. Sudah Mbak. Sudah. Mbak. Iya Pak. Ya sudah sampai Mbak. Ini rumah saya. Oh, ini rumahnya Bapak ya? Iya. Ini Mbak kunci rumahnya. Tapi Mbak lewat pintu belakang ya, soalnya pintu depan saya kunci lewat dalam. Oh, baik-baik Pak. Iya. Aduh, Bapak. Nah. Tapi ini Bapak
benar percaya kan kalau rumah ini saya tinggali? Iya Mbak, saya percaya sama Mbak. Saya sudah berbuat baik, kan nggak mungkin Mbak berbuat jahat sama saya. Iya Pak, udah tenang aja Pak. Saya ini orang baik-baik kok Pak. Iya Mbak, ya udah. Kalau di sini Mbak sudah ada tempat tinggal dan Mbak nggak usah khawatir untuk makannya, karena di kulkas saya ada persediaan makan. Nanti kalau misalkan Mbaknya lapar, Mbak bisa masak sendiri. Ya nanti sekali-sekali saya bisa nganterin makan kok ke sini Mbak. Oh Pak, tapi apa saya ini beneran nggak apa-apa Pak ngambil makanan punya Bapak di sini? Iya Mbak, nggak apa-apa kok. Mbak pergunain aja secukupnya di sini. Pak, tapi saya dikasih tempat tinggal ini udah makasih banget loh Pak. Kok Bapak sampai repot-repot mau kasih saya makan? Ya nggak apa-apa Mbak, kalau misalkan Mbak nggak makan, nanti Mbak sakit. Iya juga sih Pak. Ya udah kalau kayak gitu. Sekali lagi makasih banyak ya Pak. Iya sama-sama. Saya sampai lupa nama Bapak siapa? Nama saya Danang. Oh, baik-baik Pak. Nama saya Devi. Iya. Ya udah Mbak Devi, saya tinggal pulang dulu ya ke rumah orang tua saya. Oh, baik-baik Pak Danang. Iya. Hati-hati ya Pak. Iya Mbak. Langsung masuk aja nggak apa-apa Mbak? Oh iya Pak, permisi ya Pak. Iya. Lewat pintu belakang ya Pak? Iya. Hikmah, iya Beb, aku kok takut ya Hikmah yang mau masuk ke dalam. Ya, aku juga takut sebenarnya. Bingung kan kita kesini mau ditanya apa? Iya. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita masuk aja. Kita kan emang nggak nyembunyiin Devi. Iya, kita kan nggak tahu beneran. Iya. Ya udah ini. Assalamualaikum, permisi Mas Gogon. Waalaikumsalam, Dek Hikmah, Dek Lilis. Silakan duduk. Iya Mas, Mas Gogon, ada apa ya Mas? Kita berdua kok disuruh ke sini? Iya Mas. Iya Dek Lilis, Dek Hikmah. Dek Hikmah sama Dek Lilis, tahu nggak beradaan sekarang Dek Devi itu dia ada di mana? Kita nggak tahu Mas. Nggak tahu. Iya Mas, kita benar-benar nggak tahu. Devi nggak pernah ngabarin kita dan Devi juga nggak pernah cerita sama kita. Masa nggak pernah cerita sih? Kan soalnya kan kalian berdua sahabatnya Dek Devi. Enggak Mas, Devi benar-benar nggak pernah cerita. Tuh ya Allah, kok sampai kayak gini ya? Bos, gimana kalau gini bos? Kan mbak-mbak ini temennya Mbak Devi kan bos? Iya Bin. Nah kalau mbak-mbak ini yang nelpon Mbak Devi bos? Nah, Kan mesti diangkat bos. nah, bener Dek Hikmah. Soalnya kakak kalau telepon Dek Devi nggak pernah diangkat. Siapa tahu kalau Dek Hikmah ini nelpon sama Dek Devi, siapa tahu diangkat, ya kan? Iya sih Mas. Ya udah, aku coba telepon ya Mas. Iya Dek. Halo, waalaikumsalam Beb. Beb, kamu ada di mana? Aku sama Beb Lilis khawatir sama keadaan kamu. Enggak kok Beb, enggak Beb. Aku janji nggak akan bilang sama siapa-siapa. Aman kok. Iya Beb, aman, tenang aja. Tapi kamu ada di mana ini Beb? Hah? Di Desa Kalibagor. Oh iya Beb. Berarti kamu ditolongin sama orang? Oh gitu Beb. Ya udah Beb, nanti aku mau ke sana. Iya Beb, aku ke sana sama Beb Lilis. Iya Beb. Oh iya, kamu ada barang-barang yang mau dibawain nggak? Baju? Iya Beb, tenang aja, nanti aku bawain. Iya Beb, tenang aja, aku janji nggak akan bilang ke siapa-siapa. Ya udah Beb, kamu nanti kirim Sherlocknya ya Beb, biar aku bisa langsung ke sana. Ya udah Beb. Waalaikumsalam. Gimana Dek? Ternyata Devi ada di Desa Kalibagor Mas Gogon. Loh, kok sampai di sana? Kok sampai ada di Kalibagor sih? Iya, Ade Ya juga Allah. nggak tahu Mas Gogon. Tadi Devi bilangnya dia dibantu sama orang. Ya udah. Dek Hikmah, Dek Lilis katanya mau ke sana kan? Iya Mas. Tadi Dek Devi itu titip apa sama Dek Hikmah? Dia titip apa nih? Iya, tadi Devi titip baju. Katanya dia udah 2 hari nggak ganti. Oh gitu. Yang lain nggak ada kan? Nggak ada Mas.
Ya udah, Vin. Tolong ambilkan bajunya Dek Devi ya. Siap, Bos. Dek, nanti kalau semisal Dek Devi ada di sana, tolong telepon kakak ya. Iya, pasti tenang aja. Iya, gak usah Dek Hikmah aja. Biar anak buahnya kakak yang telepon. Nanti kalau Dek Hikmah telepon kan curiga. Oh, iya. Ayo, Pin, cepet, Pin. Nih, Bos. Ini Dek, Pin, Jack, kamu berdua ikut Dek Hikmah sama Dek Lilis ya. Nanti semisal Dek Devi ada di Kalibagor, kamu langsung telepon aku langsung nyusul ke sana. Siap, Bos. Dengar, langsung telepon. Siap, Bos. Tapi kita naik apa, Jack? Ya naik naik apa? motor lah, masa naik mobil gimana sih kamu? Iya, Bos. Iya, Bos. Ya udahlah, Dek Hikmah sama Dek Lilis hati-hati ya di jalan. Iya, Mas. Kita balik ya, Mas. Iya, Dek, hati-hati ya, Dek. Iya. Jalan dulu ya, Bos. Iya. Jack, ambil seragam kerja. Yuk. Iya, kayaknya rumahnya itu deh. Nih, sarapnya di sini. Oh, yang cat putih tuh. Iya. Iya, Pak. Ini sarapnya di sini, Pak. Ya udah, Mbaknya ke sana dulu ya. Nanti kalau emang Mbak Devi itu benar-benar keluar, nanti saya langsung kabarin bos saya, Bos Gogon. Oh. Saya sembunyi dulu di sini. Iya, Pak. Siap, Ya, Pak. iya. Hati-hati, Mbak. Iya, Pak. Beb, kita panggil ya, Beb. Iya, coba kamu panggil dulu Hikmah. Assalamualaikum. Beb Devi. Assalamualaikum. Beb. Waalaikumsalam. Iya benar, Beb. Tunggu. Maaf, aku habis lihat ayam. Aduh, aku kangen banget sama kamu, Beb. Aduh, kita khawatir takut kamu kenapa-kenapa, Beb. Iya, Beb. Enggak kok, nggak apa-apa. Alhamdulillah aku tuh ditolong sama orang baik. Makanya kan aku tinggal di sini. Oh, gitu, Beb. Ya udah, syukur deh kalau kamu baik-baik aja. Soalnya kita berdua khawatir. Iya, Beb. Makasih ya kamu udah khawatir sama aku. Oh iya, ayo kita duduk dulu. Ayo. Misi ya, Beb. Ya, Beb, duduk aja sini. Oh iya, yang nolongin kamu ini siapa, Beb? Baik banget ya. Iya, Beb, selain baik, dia tuh juga ganteng. Kamu tahu nggak siapa yang nolongin aku? Pak Tentara. Hah? Tentara? Iya, tapi masih muda, belum berkeluarga. Ini dia katanya tinggal sendiri di sini. Karena aku ada di sini, dia tinggal di rumah orang tua aja sekarang. Aduh, Beb, berarti baik banget ya Pak Tentara itu. Iya. Sampai-sampai bolehin kamu tinggal di sini. Ya baik banget lah, Beb. Kalau nggak baik nggak mungkin percaya sama aku buat ninggalin rumahnya, ya kan? Iya sih. Bentar. Kalau untuk makannya kamu gimana, Beb? Tenang, Beb. Kalau masalah makan di sini tuh semua lengkap. Nih ya, sayur ada, buah-buahan ada, makan mie instan ada, cemilan ada. Kayaknya Pak Tentara itu orangnya kayak rapi gitu loh. Maksudnya apa ya? Dia tuh bisa kebiasaan mandiri gitu, ngerti nggak sih? Jadi semuanya tuh kayak udah tertata gitu di sini. Wah, alhamdulillah deh. Aku takut kamu serba kekurangan, Beb. Enggak, Beb. Alhamdulillah aku di sini nggak kekurangan, malah aku ngerasa nyaman di sini. Soalnya kan kamu tahu sendiri, pikiran aku tuh pusing gara-gara aku mau dijodohin. Ya itu, Beb. Kita juga ya kasihan sih lihat kamu sampai kabur-kabur kayak gini. Iya, Beb. Tahu kan sekarang ini udah tahun 2023, tapi masih aja aku mau dijodoh-jodohin. Ya nggak mau lah aku. Tapi untung aja kamu ditolong sama orang baik ya. Iya. Oh iya, Beb. Kamu bajunya si Devi? Iya, aku mau nanya itu. Bentar ya, Beb. Aku ambil ya. Iya, ambil sana. Soalnya aku udah 2 hari nih nggak ganti baju. Iya, makanya. Tapi nggak bau kan? Oh, enggak kok, tetap wangi kok, tenang aja. Ada-ada aja ya, namanya juga kan aku. Alhamdulillah, makasih ya. Namanya juga aku kabur dari rumah, jadi buru-buru. Aku aja dompet nggak bawa, Beb. Lah, terus kamu beli-beli dapat dari mana uangnya, Beb? Ya aku nggak beli-beli lah, Beb. Kan aku udah cerita kalau di sini itu semuanya udah lengkap. Jadi aku ngapain beli-beli di luar.
Iya Beb, jadi kalau di sini udah lengkap kan nggak perlu jajan Devi Beb. Oh iya, kalian waktu ngambil baju aku, kakak aku nggak tanya apa-apa kan? Enggak kok. Terus dia nggak curiga kenapa kalian ngambil baju aku? Enggak, aku alasan gini. Kak, aku mau jalan-jalan sama Sigma, nanti mau mandi ke pantai. Aku pinjam bajunya Devi ya gitu. Nah iya gitu, jadi aku kan nggak curiga deh. Oh gitu, tapi kalian serius kan kalau Kak Gugun ini nggak curiga? Serius kok. Oh iya iya. Oh iya Dev, kalau boleh tahu Pak tentaranya mana? Kok nggak kelihatan? Pak tentaranya ya ada di rumah orang tuanya lah Beb. Dia tuh kesini ya cuma kadang nganterin aku makanan. Takutnya aku bosan sama makanan di sini. Terus ya kalau aku butuh apa dia tuh baru kesini. Tapi nggak pernah masuk ke rumah Beb. Dia tuh ada di depan sini. Waduh, sopan banget. Iya, dia tuh benar ngejaga aku. Terus tadi kamu bilang tentaranya masih muda kan Beb? Iya, masih muda, ganteng, aduh berwibawa ya, namanya juga tentara ya. Iya, tapi keren banget ya Beb. Secara masih muda tapi sopan kayak gitu bang. Iya, terus Jadi penasaran nih Hikmah. bener-bener Iya. aku juga yang bikin kagum ya. Maksudnya kan masih muda. Kalau masih muda kan berarti ya nggak begitu lama jadi tentara kan. Tapi udah bisa punya rumah sendiri. Berarti kan bener-bener orang itu mandiri, pintar nabung ya kan? Iya bener. Pokoknya kalau dijadikan suami kayaknya cocok banget. Devi, Loh, akhirnya Kak ketemu. Gung, sayang. Gung, kamu kok ada di sini sih? Iya sayang, kamu ngapain kesini juga? Aku kesini ya kasihan sama Agung. Kamu tahu dari siapa? Ya ini si Samsul. Loh, hah? Beb, kamu bilang sama Samsul? Iya, kamu nggak tahu? Enggak Beb, sumpah Beb, aku nggak ada cerita apapun. Ya aku tahu karena aku kan sadap ya kamu sayang. Ya biar aku tahu kamu main di belakangku apa enggak. Sayang, tapi kayak gini juga caranya. Ya. Seneng banget kalau kayak gini. Ya tapi ada untungnya juga. Aku bisa tahu Devi ada di mana. Kan Iya. Devi tadi ngirim Sherlock sama kamu kan? Iya Devi, aku nih jadi tahu kamu ini ada di mana. Gung, tapi nggak kayak gini juga ceritanya. Ini privasi aku, seharusnya kamu nggak tahu. Ya habisnya aku khawatir sama kamu. Kamu gak balas chat aku, kamu gak ngangkat telepon aku. Ya aku khawatir lah, takutnya kamu ini kenapa-kenapa. Mas, khawatir ya khawatir, tapi nggak gini juga. Iya, kamu juga Gung. Ngapain kamu nyusulin si Devi ke sini? Udah Lis, kasihan sama Agung. Agung ini cinta sama Devi. Ya tapi Devinya kan nggak cinta. Udah ya Gung, kamu nggak usah ngejar-ngejar si Devi. Mending kamu cari yang lain. Lis, kamu jangan ngomong kayak gitu ya. Ya aku gak bisa lah cari yang lain. Devi ini selalu ada di hati aku karena aku ini cinta mati sama si Devi. Ya tapi kan aku nggak mau sama kamu, Gung. Udahlah, Gung. Kamu tahu nggak? Dengan cara kamu kayak gini nih, aku tuh makin ilfil. Kamu tuh nggak sopan banget jadi orang. Kenapa? Kamu bilang ilfil dan bilang gak sopan. Iyalah, Gung. Kamu tahu kan, aku sekarang ini lagi ada masalah. Aku ini ya bisa dikatain aku ini lagi sembunyi. Tapi kamu secara nggak sopan tiba-tiba datang ke sini. Ini bentar lagi kamu pasti ikut-ikut Ya masalah keluarga makanya aku. kamu kalau gak mau dijodohin, kamu pacaran sama aku. Pasti kakak kamu setuju. Dan kakak kamu gak kira ngejodohin kamu kalau kamu punya pacar, yaitu aku. Aduh, Gung, pede banget sih kamu tuh kamu jangan ngomongnya. pede-pede banget jadi orang. Gung, lagian ya aku tuh nggak mau dijodohin ya bukan karena aku nih ya Karena kamu gak punya pasangan. Kalau kamu punya pasangan, gak kira dijodohin lah sama kakak kamu. ya nggak gitu juga. Kalau kata kakak aku, orang yang mau dijodohin sama aku tuh udah cocok, paling pas sama aku. Jadi kalau pacaran sama kamu juga kayaknya percuma deh. Ya Gung, kamu nggak tahu malu ya? Udah ditolak mulai tadi sama si Devi masih maksa. Sayang, kasih tahu dong sama temen kamu. Masa dari tadi masak-masak terus sih? Ini Agung namanya juga sayang sama Lilis. Biasanya mendukung ke Agung. Ini malah membela Devi. Loh. Ya membela lah. Lagi ini kan sahabat aku. Iya. Cul, yang nggak tahu diri ini memang teman kamu. Makanya pacar kamu ini nggak ngebela. Aku ini kayak gini perjuangan. Kalau gak ada perjuangannya itu namanya bukan laki-laki setia. Kalau kamu dewasa seharusnya orang kalau udah nggak cinta ya kamu terima aja, nggak usah maksa-maksa kayak gini. Ini sama kayak anak kecil ya. Biasanya kamu sadar Dev kalau Agung ini cinta mati sama kamu. Sekarang gini nih, Ma, aku nanya sama kamu. Samsul yang jatuh cinta sama kamu ngejar-ngejar nggak? Butuh perjuangan nggak? Iya. Nah itu Pak, namanya tuh cowok setia. Kayak aku. Tapi Hikmah kan mau. Ya, tapi kan pertamanya nggak mau juga kamu kan? Iya, enggak mau. Tapi ngelihat perjuangannya si Samsul, wah ini bener-bener cinta mati nih sama aku. Enggak. Aku juga emang cinta kok. Kalau kayak Devi kan emang nggak mau sama kamu. Udah sadar diri aja. Iya, beda cerita, Gung. Iya beda banget ceritanya. Di sini ada 50 juta, kamu 25, ini 25. Apa-apaan? Enggak. Kamu dukung aku. Kamu kira sahabatku ini pada matre apa? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam.
Pak. Pak, Mas. Ini siapa? Oh, ini makanan buat kamu. Oh iya Mas Danang. Ini siapa? Ya ini yang nolongin aku yang punya rumah ini. Oh, jadi kamu yang nolongin si Devi? Iya Mas, Masnya siapa? Kedatangan saya mau nyebut si Devi. Saya mantan tunangannya. Hah? Mantan tunangan? Kamu kalau ngomong dikira ya. Mas Danang dari mana kamu, Gong? Iya kan, ayo. Apaan sih? Pulang. Apaan sih? Sebentar Mas. Gini Mas, ini kan rumah saya. Ya nggak etis lah kalau Mas datang-datang tanpa seizin saya dan tanpa setahu saya tiba-tiba mau bawa pulang Mbak Devi. Ya, saya khawatir sama si Devi. Takutnya ada apa-apa di sini. Apalagi kamu ini laki-laki. Mas, saya bantuin Mbak Devi ini juga dipikir Mas. Saya sudah izin sama keluarga saya dan warga sekitar sini. Jadi, saya nggak sembarangan ya bawa Mbak Devi ke sini, ngerti? Ya udah, makasih. Tapi kali ini izinkan saya untuk mengambil pujaan hati saya. Ngerti kamu? Loh, ya nggak apa-apa Mas. Silakan Mbak Devinya ini dibawa pulang. Tapi asalkan Mbak Devinya mau. Kalau misalkan nggak mau, jangan dipaksa Mas. Kamu diem ya? Kamu ini bukan anggota keluarganya si Devi. Kalau aku ini sudah pasti, aku ini calon suaminya si Devi. Jadi, mau gak mau, Devi harus pulang sekarang sama aku, ngerti? Oh, jadi Mas ini Mbak Devi yang dijodohkan sama Mbak Devi? Oh, bukan Mas Danang, bukan orang ini. Saya kan sudah cerita sama Mas Danang kalau saya ini juga nggak tahu saya mau dijodohkan sama siapa. Kalau si Agung ini, Mas, si Agung itu kebetulan suka sama saya, makanya dia sampai kayak gini sekarang. Oh gitu. Tapi dia nggak sadar diri, Mas. Saya ini nggak pernah mau sama dia, tetap aja dia kayak gitu. Udahlah Devi, aku ini nggak tega ngelihat kamu kabur dari rumah. Mending kamu pacaran sama aku biar kamu nggak dijodohin. Loh. Apaan sih? Kok kesannya Masnya ini memaksa? Emang Kalau misalkan maksa dia, wanitanya Mas. nggak mau, Mas jangan dipaksa Mas. Aku ini nggak maksa ya. Aku ini kasihan sama si Devi. Loh. Aku nggak tega ngeliat Devi kabur dari rumahnya. Mas, dasarnya Mas kasihan karena ada mau sama si Devi. Kamu ngomong kayak gitu? Apa jangan-jangan kamu ini suka sama si Devi? Kamu mulai tadi ngebela si Devi? Oh, Hah? mohon maaf Mas. Saya nggak suka sama Mbak Devi. Tapi cinta. Sayang, kamu gak usah Kamu ngomong, Mas, ini rumah Udah. saya. Emangnya kenapa? Ini desa saya. Kamu jangan macam-macam di sini. Emangnya kenapa? Kamu ngancam kita berdua? Yang sopan dong. Alah, udah. Orang kaya bebas. Gong, rendahin nada kamu. Bentar dulu. Kamu gak punya malu ya? Enggak. Sudah tahu orang kaya ditolak wanita seperti Devi, ini kamu gak malu? Aduh, Mas. Udahlah, kalau misalkan wanitanya nggak mau, jangan dipaksa, Mas. Tuh, ya Jol. Dari omongannya dia suka sama dia. Mas. Jaga mulut kamu. Saya bantu Mbak Devi ini dengan ikhlas, gak ada maksud apapun. Alah. Kamunya aja gara-gara suka sini sama Mbak Devi. Udah Lagung, aneh-aneh sama aku. kamu tuh ya tahu nggak kehadiran kamu tuh bikin onar di sini. Mana kamu juga, aduh bisa dibilang kamu nggak diundang kamu itu. Sana kamu pulang aja kamu. Sana pulang kamu. Kamu kok ngusir aku? Ya iyalah, kalian tuh nggak diundang. Aku bakalan pulang tapi sama kamu. Apaan sih, Gong? Kalau kamu nggak mau pulang, aku kira pulang. Gong, kamu tahu kan aku itu kabur dari rumah karena aku nggak. Ternyata adik di sini. Udah pulang. Kakak nggak mau. Apaan sih? Loh, Pulang. Mas Gogon. Mas Danang. Loh. Kenal, Kak Gogon kenal sama Mas Danang. Iya kenal. Kakak dek. Oh, Mas, aku mau masuk ya Mas, aku nggak mau pulang. Bentar dek. Tunggu sebentar. Ini sebenarnya ada apa, Mas? Mas kok bisa kenal sama Mbak Devi ini? Iya ini. Kak, dia kan dia bilang dia nggak mau dijodohin. Ini udah zaman 2023, Iya, nggak mau dijodoh-jodohin. Sebentar, Mbak Devi. Kebetulan saya kenal sama Mas Gogon ini, jadi biarkan saya untuk Bisa kenal? bertanya sama Mas Gogon ini ya. Mas Gogon ini bener adiknya Mas Gogon? Iya benar Mas Danang. Gitu. Dek Devi. Emangnya Dek Devi nggak tahu kalau yang mau dijodohkan sama Dek Devi ya ini orangnya. Hah? Masih ini mau dijodohin sama adik, Kak? Kakak jangan bercanda deh. Masa iya bisa kebetulan kayak gini? Iya, kakak nggak tahu juga dek. Iya mungkin ya ini yang dinamakan jodoh. Loh, berarti yang waktu itu Mas Gogon datang ke rumah orang tua saya yang bilang adiknya mau dijodohkan, berarti ini adiknya? Iya Mas Danang, bener. Kak. Kak, mending sama adik aja Kak. Orang ini orang miskin. Lihat aja tampilannya Kak. Kakak salah orang ini. Gong, kamu nggak tahu dia itu tentara. Hah? Iya. Tara. Dari tadi ngomongnya kayak gitu terus. Kok tahu? Yang itu emang ini Mas ini tentara. Kamu jangan berisik di sini. Oh, ya udah, saya pulang dulu deh. Mau kemana kamu? Pulang ya. Ini. Cul, ada Pak Gong. Ternyata tentara Cul, calon suaminya si Devi. Iya, Gong. Udah, kamu gak usah deket-deket lagi sama Devi.
Iya, Cul. Yaudah yuk kita pulang. Iya. Kak, berarti bener ya kak? Orang yang mau dijodohin sama Ade itu masih ini? Ya iyalah, Dek. Adeknya aja main kabur-kaburan, Iya. nggak tanya-tanya sama kakak. Iya kan, di pandangan Ade kalau dijodohin itu sama yang udah tua tapi kaya raya. Ya enggak lah. Kalau kakak pilih pasti seumuran sama kamu dan juga orangnya udah mapan. Aduh Beb, kalau jodoh kamu gini aku dukung deh. Iya Beb, mau aja Beb. Jadi gini Mas Gugun, biar saya jelaskan ya, biar nggak ada salah paham di sini. Saya membantu Mbak Devi ini karena saya ini menemukan Mbak Devi di pinggir jalan. Waktu itu Mbak Devi waktu itu Mbak Devi meminta saya untuk memberikan dia uang untuk beli makan, dan saya tanyakan dia tinggal di mana, ternyata dia mau tinggal di musola atau di masjid-masjid. Ya makanya itu saya larang karena Mbak Devi ini posisinya wanita, takutnya saya ada tindak kriminal di luar sana. Iya Jadi kak. makanya itu saya bawa ke rumah saya ini. Cuman selama Mbak Devi tinggal di sini, saya tinggal di rumah orang tua saya, Pak Mas Gogon. Jadi saya nggak ada pikiran untuk mencelakai atau memanfaatkan Mbak Devi ketika di sini. Iya kak, Ya, bener. saya menjelaskan ini biar nggak ada kesalahpahaman. Takutnya berpikirnya saya membawa kabur Mbak Devi. Iya kak, bener. Jadi Mas Danang ini baik banget selama ada di sini kak. Dia aja nggak pernah masuk ke rumah selagi ada di sini. Ya kalau orangnya kayak gini, Adi sih Mau? mau. Ya udah, kalian berdua udah tahu kan, kalian berdua udah dijodohkan sama orang tuanya. Gimana kalau sekarang pulang, Dek? Soalnya bentar lagi kakak di rumah ada tamu. Oh ya, Ya sudah, ya Mbak Devi udah. silakan pulang nggak apa. Lagian Iya. kan ini sudah jelas masalah perihal Mbak Devi itu mau atau enggaknya sama saya, Mbak tinggal bicarakan sama aja sama keluarganya. Kalau saya ya tinggal mengikuti apa kata keluarga saya, Mbak Devi. Tapi Mas kalau ngomongnya kayak gitu, Masnya mau? Ya saya kalau misalkan kedua belah pihak sudah setuju, saya cuma bisa mengiyakan. Menurut saya pilihan keluarga saya sudah terbaik. Oh, Gimana? Iya, ya udah Mas, kalau gitu saya juga mau ngikut apa kata kakak saya aja. Iya. Ya udah Mas Danang, saya sama Dek Devi lanjut pulang. Oh iya, terima kasih banyak Mas Gugun. Atau Mas Gugun mau masuk dulu? Gak usah Mas Danang, biar langsung pulang. Iya. Mas Danang, saya sekali lagi makasih banyak ya, Mas Danang udah baik banget sama saya. Saya nggak nyangka ternyata orang yang mau dijodohkan malah Mas Danang. Iya, sama-sama Mbak Devi. Ya udah Mas, saya sama teman-teman saya dan kakak saya juga mau pamit ya Mas. Oh iya. Ya udah yuk. Ya udah ya, Mas Danang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mari Pak. Ayo Mas, Assalamualaikum. Dadah Mas. Iya. Gimana Dek? Kalau sekarang Adik mau kabur dari rumah? Ya enggak lah Kak. Kalau yang dijodohin kayak Mas itu, Adik mau. Kakak sih gak cerita atau kasih tahu fotonya dulu gitu. Adik aja main kabur-kaburan, ya udah. Ini kita pulang aja. Iya, Beb, hati-hati ya Beb. Makasih banyak ya. Dadah. Kakak tahu dari Hikmah sama Lilis ya? Iya. Dasar yuk. Nggak nyangka banget dari aku membantu orang, ternyata orang yang aku bantu dia adalah jodohku. Wah, bener ya, ternyata jodoh memang nggak disangka-sangka datangnya. Kalau kayak gitu jodohku, ya aku pasti mau lah. Mbak Devi itu kan cantik. Ya udah deh, nanti gimananya aku akan bicarakan sama keluargaku. Aku mau masuk dulu aja deh. Sekalian aku mau beres-beres.